Selamat tahun baru, berjumpa kembali untuk kita boleh belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara Pendeta Bill Hybels memberi sebuah kisah nyata dalam video Coffee with God tentang seorang pedobat baru, seorang eksekutif advertising. Dia seorang pekerja keras. Dia berkata kepada Bill Hybels pada satu waktu bahwa dia tidak memiliki satu waktu untuk bertemu dengan Tuhan dan membaca Alkitab, dikarenakan pekerjaannya yang menuntut tanggung jawab. Respon Bill kemudian berkata, "Saya selalu mampu membuat waktu untuk sesuatu yang saya anggap bernilai. Saya memutuskan suatu waktu untuk berjumpa Allah dalam hidupku karena saya anggap itu sangat bernilai dalam hidupku." Pedobat baru itu tidak senang dengan respon Bill dan segera meninggalkannya. Selang beberapa bulan, Bill bersua dia lagi. Raut mukanya berbeda dan dia mengundang Bill untuk bisa bersantap malam dengan istrinya. Singkat cerita, Bill tiba di rumah mereka dan dipersilakan duduk di kursi goyang. Dia kemudian mengisahkan bahwa dia memiliki halaman belakang. "Saya suka melihat, oleh sebab itu saya membeli kursi ini untuk bisa melihat keluar halaman. Setiap pagi saya bangun lebih awal 15-30 menit. Saya siapkan satu cangkir kopi dan memulai membaca Alkitab. Mencoba memahaminya, berdoa kepadanya untuk berbicara kepadaku melalui firman yang saya baca hari itu. Lalu saya merenungkannya, merefleksikan firman itu, dan menerapkannya dalam kehidupanku. Saya menulis renungan itu dalam sebuah buku dan saya berdoa agar lebih peka akan kehadirannya." "Bagaimana selanjutnya?" saut Bill. Istrinya segera berdiri dari kursi dan berkata, "Dia sekarang menjadi sosok pria yang berbeda. Apa yang terjadi dengannya ketika dia duduk di kursi yang mengubahnya? Dia lebih fokus, dia lebih lembut, dan lebih mengasihi pernikahan kami." Beberapa bulan kemudian dia berjumpa dengan Bill dan dia sedang menggumuli untuk meninggalkan pekerjaannya. Bill berkata, "Mengapa kamu sampai memutuskan hal itu?" "Dalam persekutuanku dengan Allah di kursi itu, dia menaruh hal itu dalam perenunganku," kata si pria itu. Akhirnya, dia kemudian memutuskan menjadi tenaga sukarelawan di Willow Creek Community Church. Dia hidup dari tabungan selama bekerja untuk dipakai menghidupi keluarganya sambil melayani sebagai sukarelawan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pekerja di WCCC. Setelah waktu berselang, pria itu memiliki ide lain ketika sedang duduk di kursi itu, yaitu di mana Tuhan sedang menanamkan untuk dia boleh melayani di satu gereja baru di Colorado. Dia ingin kembali ke dunia usaha dan mempersembahkan uang itu untuk gereja tersebut. Beberapa tahun kemudian, Pendeta Bill mendapat kabar bahwa pria ini dirawat di rumah sakit karena mengidap kanker. Pria itu sedih karena tidak memiliki kursi goyang dengan Tuhan lagi. Setelah meninggal, istrinya mengisahkan kepada Bill bahwa seluruh hidupnya berubah oleh karena kursi goyang itu. Istrinya berkata, "Saya akan mengisahkan hal ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, dengan harapan orang bisa berubah seperti dirinya." Saudara, pria ini mengalami transformasi atau perubahan karena persekutuannya dengan Tuhan. Satu persekutuan yang secara intensional dan terencana untuk mendisiplinkan hidup rohaninya. Indahnya waktu bisa bersama dengan Tuhan yang dirasakannya membuat dia merubah cara berpikirnya. Bahwa yang terpenting yaitu persekutuan dengan Tuhan
tidak boleh digeser oleh sesuatu yang mendesak. Kesibukan tidak akan pernah berhenti selama kita masih bernafas. Oleh sebab itu, jikalau tidak ada niat yang terencana untuk menyediakan satu waktu pribadi dengan Tuhan, maka selamanya juga tidak akan ada waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Selama kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa memahami kehendak Tuhan, apalagi tujuan Tuhan atas hidup kita. Saudara, Daniel adalah seorang pejabat penting di pemerintahan saat itu. Ia juga termasuk orang yang sangat sibuk. Tetapi di tengah-tengah kesibukannya, dia secara sengaja menyediakan satu waktu secara berkala untuk bersekutu dengan Tuhan. Suatu waktu untuk tidak hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi bisa curhat dengan Tuhan untuk masalah-masalah yang dihadapinya. Sehingga oleh karena waktu dengan Tuhan itulah Daniel bisa bertahan menghadapi arus zaman, budaya yang berbeda dengan bangsanya waktu itu. Oleh karena kursi bersama dengan Tuhan itulah Daniel bisa lolos daripada ancaman demi ancaman yang melanda hidup dia. Bahkan Alkitab menyebut dia seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Daniel menjadi tempat raja untuk mencari nasihat-nasihatnya. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Rindukah engkau mengalami kelimpahan berkat-berkatnya? Untuk itu, ya mau tidak mau kita harus menyediakan sebuah kursi tanda petik secara teratur, secara sengaja dalam hidup kita. Kursi goyang kita itu bisa ada di mana-mana. Dia bisa di kloset, tetapi juga dia bisa di ruang kerja kita. Kursi goyang kita bisa di mobil ketika engkau sedang dalam perjalanan. Kursi goyang kita bisa di suatu sudut ruang di rumah kopi atau dimanapun. Saudara, apa dan siapa yang terpenting dalam hidupmu? Itu artinya semakin banyak waktu yang kita habiskan bersamanya, semakin banyak waktu yang ingin Anda habiskan juga bersamanya. Akhir kata, resolusi terbesar dalam hidup kita setiap tahun, sekali lagi, bukan masalah komitmen untuk kita setia mengikut Tuhan. Bukan sekedar mencapai target ini dan itu, seperti membaca Alkitab selama setahun, mau lebih setia dalam persekutuan kita dengan Tuhan, mau mengasihi keluarga lebih lagi, mau kerja lebih semangat, mau memberi waktu dan memberi materi lebih banyak lagi. Bukan. Sekali lagi bukan karena itu. Tetapi resolusi kita yang terbesar adalah supaya kita semakin mengerti isi hati Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita menyediakan kursi goyang kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.